Tema ke-8, gereja adalah sahabat orang beriman. Sekali lagi, gereja adalah sahabat. Saya juga heran cara Allah bekerja. Sekarang ini gereja melarikan diri dari kenyataan dan tidak menjadi sahabat. Apa maksud saya? Beberapa gereja besar di Jakarta meliburkan jemaat hanya karena virus corona. Mereka menampakkan diri bahwa Tuhan kalah dengan virus. Kamu yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya guys. Dan bagikan supaya channel ini semakin berkembang guys. Kali ini saya ingin membahas tentang khotbah dari seorang pendeta senior, yaitu Pak Pendeta Jacob Nahuai. Dari cuplikan video khotbah ini, kita melihat beberapa sikap dari Bapak Pendeta Jacob Nahuai tentang ibadah online yang dilakukan beberapa gereja besar di Jakarta karena menyikapi himbauan dari pemerintah karena virus corona. Seperti apa isi cuplikannya? Mari kita lihat bersama-sama videonya. Tema ke-8, gereja adalah sahabat orang beriman. Sekali lagi, gereja adalah sahabat. Saya juga heran cara Allah bekerja. Sekarang ini gereja melarikan diri dari kenyataan dan tidak menjadi sahabat. Apa maksud saya? Beberapa gereja besar di Jakarta meliburkan jemaat hanya karena virus corona. Mereka menampakkan diri bahwa Tuhan kalah dengan virus. Ketua Sinode pun memberikan WhatsApp. Pendeta tidak boleh memegang tangan dengan jemaatnya. Saya baca itu, saya kaget. Besok saya akan telepon Ketua Sinode, kenapa segitu imanmu? Kau khawatir, jangan membagikan kekhawatiran kepada orang lain. Kamu takut, jangan membagikan ketakutan kepada orang lain. Yang harus kita bagi adalah mempercakapkan kehebatan Yesus Kristus yang mengalahkan maut dan kematian. Kita harus mempercakapkan bukan virus corona atau Mercedes. Tapi kita percakapkan bahwa ada satu yang bisa menjawab doa. Ada satu yang memagari dan membentengi umatnya, adalah Yesus Kristus yang tidak berubah kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Sedang goncang-goncangnya iman, justru hari ini tema kita bukan kata ini kebetulan disiapkan karena lagi goncang kiri kanan. Tapi ini sudah disiapkan lewat pergumulan doa berbulan-bulan. Herannya jatuh tempo pada waktu sekarang ini. Temanya adalah gereja sahabat bagi orang beriman. Nah, saya pingin gereja lain tidak jadi sahabat, melarikan diri karena ketakutan. Saya tidak mau GBI Mawar Saron ikut-ikutan orang takut, ikut-ikutan orang khawatir, ikut-ikutan orang-orang yang tidak punya iman. Haleluya. Moto kita, apapun yang terjadi, ibadah jalan terus. Banjir melanda Jakarta saja orang datang kok. Kenapa kita mesti pusing? Hidup kita bukan di dalam tangan virus. Virus punya mata. Dia cuma sasaran kepada orang-orang yang jauh dari Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan dipelindungi di bawah kepaknya. Amin. Virus buta terhadap saudara. Matanya melek terhadap. Kita sudah sama-sama melihat cuplikan video khotbahnya, maka saya akan membahas dalam beberapa bagian. Mari kita lihat bagian pertama ini. Tema ke-8, gereja adalah sahabat orang beriman. Sekali lagi, gereja adalah sahabat. Saya juga heran cara Allah bekerja. Sekarang ini gereja melarikan diri dari kenyataan dan tidak menjadi sahabat. Apa maksud saya? Beberapa gereja besar di Jakarta meliburkan jemaat hanya karena virus corona. Mereka menampakkan diri bahwa Tuhan kalah dengan virus. Pernyataan
Pak Pendeta Jacob Nahuai ini mengatakan gereja melarikan diri dari kenyataan dan tidak menjadi sahabat, sama dengan gereja melimburkan jemaatnya. Yang kedua, mereka menempatkan diri bahwa Tuhan kalah dengan virus corona. Tanggapan saya dari pernyataan ini adalah, jika gereja adalah sahabat, seharusnya juga harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemimpin tertinggi bangsa ini. Sebab jelas bahwa ketika kita mentaati itu tandanya kita menjadi sahabat dan bukan berarti kalah dengan virus corona yang sedang ada di Indonesia. Jadi sikap gereja mengikuti himbauan untuk meniadakan ibadah dan mengalihkan ke ibadah online, saya pikir ini bukan menandakan bahwa Allah kalah dengan virus corona ini. Pandangan yang seperti ini tentu keliru sekali. Karena kalau saya baca dan perhatikan baik dari info dunia kedokteran, virus corona ini ternyata penyebarannya sangat sungguh cepat sekali. Maka himbauan dari pemerintahan ini sangatlah benar sekali. Bayangkan saja kalau ada di antara jemaat yang terjangkit virus corona lalu ada dalam ibadah yang sedang diadakan, maka jemaat yang lain akan menjadi sasaran empuk virus ini dan mengakibatkan penyebaran yang semakin luas. Saya rasa ini juga hal yang perlu dipikirkan, bukan? Mari kita melihat pernyataan berikutnya dari Pak Pendeta ini. Ketua Sinode pun memberikan WhatsApp. Pendeta tidak boleh memegang tangan dengan jemaatnya. Saya baca itu, saya kaget. Besok saya akan telepon ketua sinode, kenapa segitu imanmu? Kau khawatir, jangan membagikan kekhawatiran kepada orang lain. Kamu takut, jangan membagikan ketakutan kepada orang lain. Yang harus kita bagi adalah mempercakapkan kehebatan Yesus Kristus yang mengalahkan maut dan kematian. Pernyataan yang disampaikan dalam bagian ini, tidak berjabat tangan sama dengan tidak beriman. Yang kedua, menginstruksikan untuk tidak berjabat tangan sama dengan ketakutan atau khawatir yang dibagi-bagi ke banyak orang. Instruksi untuk tidak berjabat tangan, apalagi dikaitkan dengan membagikan ketakutan atau kekhawatiran ke banyak orang, ini keliru menurut saya. Instruksi untuk tidak berjabat tangan bukan berbicara tentang kekhawatiran atau ketakutan, bukan juga tentang tingkatan iman seseorang. Namun ini berbicara tentang mencegah virus corona karena diyakini bahwa ketika orang yang terjangkit virus corona berjabat tangan dengan orang yang tidak terjangkit, maka yang sudah terjangkit akan menularkan kepada yang belum terjangkit. Seserius inilah mengapa perlu menyikapi untuk tidak berjabat tangan. Ada juga jelas contoh dalam Alkitab, Yesus menyikapi ancaman yang jelas-jelas ada di hadapannya dengan menghindar. Mari kita lihat Matius 12 ayat 14-15a. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Ayat 15a, tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Lalu kita mau bilang Yesus nggak beriman, atau mengatakan bahwa ia sedang membagikan ketakutan atau khawatir ke banyak orang? Maka himbauan dari ketua sinode adalah hal yang bijak dan baik, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari kita lihat kembali pernyataan berikutnya dari Pak Pendeta ini. Nah, saya pingin gereja lain tidak jadi sahabat, melarikan diri karena ketakutan. Saya tidak mau GBI Mawar Saron ikut-ikutan orang takut, ikut-ikutan orang khawatir, ikut-ikutan orang-orang yang tidak punya iman. Haleluya. Moto kita, apapun yang terjadi, Ibadah jalan terus. Banjir melanda Jakarta saja orang datang kok. Pernyataan yang disampaikan oleh Pak Pendeta di dalam bagian ini adalah moto gereja, apapun yang terjadi, ibadah atau kebaktian, jalan terus. Yang kedua, banjir saja melanda Jakarta, masih tetap ibadah. Tanggapan saya mengenai moto yang disampaikan oleh Pak Pendeta ini,
Kalau menurut saya terserah saja, karena himbauan dari Presiden jelas dan bahkan PGI juga telah menyebarkan surat edaran menyikapi virus corona ini. Maka sebagai warga negara yang baik, seharusnya kita mengikuti himbauan Presiden yang ada. Menanggapi banjir disamakan dengan virus corona tentu tidak tepat, karena virus ini tidak dapat dilihat dengan kasat mata, dan penularannya juga sangat cepat, bahkan sulit terdeteksi. Kenapa kita mesti pusing? Hidup kita bukan di dalam tangan virus. Virus punya mata. Dia cuma sasaran kepada orang-orang yang jauh dari Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan dipelindungi di bawah kepaknya. Amin. Virus buta terhadap saudara. Matanya melek terhadap. Pernyataan yang disampaikan oleh Pak Pendeta ini, mengapa harus pusing? Hidup kita bukan di tangan virus. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, virus hanya bisa kena kepada orang-orang yang jauh dari Tuhan. Tanggapan saya yang pertama, memang benar hidup kita ada di tangan Tuhan. Namun alangkah anehnya, kita kalau sudah tahu hal itu akan mencelakakan kita, namun masih kita kerjakan. Menurut saya ini konyol. Sebab virus corona bukan isapan jempol saja, sudah ada korbannya di Indonesia ini. Yang kedua, mengenai pernyataan virus hanya bisa kena ke orang-orang yang jauh dari Tuhan. Saya rasa ini tidak tepat, karena saya tidak melihat bagian ini di beberapa kasus corona yang terjangkit di Indonesia ini. Saya lihat juga virus ini tidak pandang bulu kamu siapa. Saya dan saudara punya potensi untuk terjangkit virus ini bila kita tidak hidup sesuai dengan ketentuan yang ada. Virus corona bukanlah virus yang bisa dianggap sepele. Di Indonesia pada saat ini sudah ada orang yang positif terjangkit virus corona ini. Bahkan juga sudah ada korbannya sendiri. Jadi teruslah hidup bersih dan mengikuti himbauan yang ada. Dan berdoa supaya pemerintahan dan dokter bisa cepat menangani wabah virus corona ini. Tentu dalam pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.